Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 3, kelas 222A07, Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi yang ada hubungannya dengan administrasi personalia. Sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siva Nuzul Iklimah, yang kedua saya sendiri Nur Hilfa, yang ketiga ada Adinda Saputri Febrianti, dan yang keempat ada Maya Yudhistira. Materi yang akan kita jelaskan ada 4, yaitu ada promosi, mutasi, demosi, dan PHK. Saya ingin menjelaskan tentang promosi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian promosi. Promosi adalah perubahan pekerjaan pada seseorang dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar dengan disertai peningkatan kompensasi yang diterimanya. Seseorang yang menerima promosi harus memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya. Terkadang, gender, pria, wanita, serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan tersebut. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan promosi. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik. Selanjutnya, ada 5 syarat pegawai yang harus dipromosi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, prestasi kerja baik. Yang keempat, memiliki kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, komunikatif. Dan yang terakhir, ada jenis promosi. Yang pertama, promosi sementara, yaitu seseorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang lowong yang harus segera diisi. Yang kedua, promosi tetap, yaitu seseorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil, yaitu menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang lebih sulit, yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Dan yang terakhir, promosi kering, yaitu seorang karyawan yang dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Yang kedua yaitu mutasi. Pengertian mutasi menurut Wahyudi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari pekerjaan sebelumnya. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan mutasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Yang keempat, untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya. Yang kelima, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Yang keenam, untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan yang terbuka. Dan yang terakhir, untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Selanjutnya ada penyebab dari mutasi. Penyebab mutasi ada 2. Yang pertama, permintaan sendiri. Mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya pemindahan jabatan yang di peringkatnya sama baik antar bagian maupun ke tempat lain. Yang kedua yaitu alih tugas produktif.
Mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan penempatan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaannya yang sesuai dengan kecakapannya. Ada contoh dari mutasi. Contohnya yaitu seorang petinggi memindahkan jabatan bawahannya tetapi tetap pada posisi atau tingkat yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang demosi. Perubahan jabatan tertentu seperti demosi tentu memiliki alasan serta ketentuan tersendiri. Demosi merupakan salah satu dari 3 jenis perubahan jabatan selain promosi dan mutasi. Dilansir dari davidsonmorris.com, demosi adalah proses di mana perusahaan akan menugaskan kembali karyawan ke status dan tanggung jawab yang lebih rendah dari posisi sekarang. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan karyawan dapat didemosi oleh perusahaan secara hukum. Akan tetapi, karyawan yang bersangkutan juga dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga karyawan yang didemosi tanpa alasan yang jelas atau diberlakukan dengan tidak benar dapat menuntut haknya. Keputusan melakukan demosi karyawan tentu dilatar belakangi oleh beberapa sebab yang memaksa perusahaan harus melakukan hal tersebut. Adapun penyebab dari demosi adalah, yang pertama, karyawan tidak memenuhi keterampilan yang dibutuhkan oleh posisinya saat ini. Yang kedua, karyawan menunjukkan kinerja yang buruk. Yang ketiga, bentuk upaya mendisiplinkan karyawan karena melakukan pelanggaran. Yang keempat, pengurangan staf karena kondisi bisnis tengah merugi. Dan yang terakhir, adanya perubahan teknologi, teknik, dan metode di mana karyawan lama tidak dapat melakukan adaptasi dengan sistem yang baru dalam perusahaan. Lalu ada jenis demosi. Yang pertama ada demosi karyawan terpaksa. Jenis demosi ini terjadi karena keadaan tidak disengaja yang menimpa karyawan. Biasanya penyebab dari demosi terpaksa ini adalah sebagai bentuk dari tindakan disipliner perusahaan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dan yang kedua ada demosi sukarela. Adapun jenis demosi sukarela terjadi saat karyawan tetap yang minta tersendiri penurunan pangkat dan tanggung jawab untuk mengelola bagian yang kosong dalam perusahaan dan mau menanggung gaji yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang lebih sedikit tentunya. Di sini saya mau menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK. Pengertian dari PHK merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut-marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang bekerja pada waktu itu dibayangi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya. Kemudian ada fungsi dari PHK tersebut. Yang pertama mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua menggantikan kinerja karyawan yang buruk. Dan yang ketiga memberikan kesempatan pemberian penghargaan melalui promosi atas kinerja individual yang tinggi. Kemudian ada tujuan dan alasan terjadinya PHK. Yang pertama, perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya dengan baik dan efektif, salah satunya dengan PHK. Yang kedua, pengurangan karyawan bisa dikarenakan tidak mencapai target penjualan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, karyawan melakukan fraud atau kerugian yang mengakibatkan kerugian dalam perusahaan. Yang keempat, keinginan karyawan, buruh dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu alasan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang kelima, karena pensiun. Ketika seseorang telah mencapai batas usia tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan yang disepakati. Kemudian yang keenam, berakhir kontrak kerja karyawan. Yang ketujuh, kesehatan karyawan. Ini bisa berdasarkan keinginan perusahaan atau keinginan karyawan juga telah diatur berdasarkan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Yang kedelapan, karena karyawan meninggal dunia. Yang kesembilan, karyawan dilepas dari perusahaan atau ditutup karena bangkrut. Kemudian di sini ada kompensasi yang diberikan untuk karyawan yang di PHK. Yang pertama ada perhitungan uang pesangon. Perhitungan uang pesangon ini diberikan sesuai dengan masa kerja karyawan. Yang kedua adalah perhitungan uang penghargaan masa kerja atau bisa disebut dengan UPMK.
Nah, UPMK di sini juga bisa dibayarkan sesuai dengan masa kerja karyawan. Dan yang terakhir ada uang penggantian hak. Uang penggantian hak ini terdiri dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang karyawan atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana diterima bekerja. Yang ketiga, penggantian perumahan serta pengobatan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat. Dan hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja lainnya. Baik, hanya itu saja yang bisa dapat kami sampaikan mengenai materi promosi, demosi, PHK, dan mutasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.